Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mister ya. Untuk kali ini saya informasikan ya bahwa untuk aplikasi SKP online di ekin.garutcap.go.id sementara masih dalam eh, penyempurnaan aplikasi ya. Tapi tidak salahnya sambil menunggu dari aplikasi Ekin ya atau penyusunan SKP di online ya. Alangkah baiknya kita sedikit untuk mengetahui materi tentang eh, SKP itu sendiri itu ya. Bagaimana menyusun SKP gitu ya disesuaikan dengan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 ya. Dan untuk video berikutnya saya juga akan mencoba untuk eh, memberikan sedikit panduan ya bagaimana cara mengisi Ekin di ekin.garutcap.go.id ya. Oke, kita langsung saja di materi penyusunan SKP ini ya. Untuk SKP, JPT, dan pimpinan unit kerja sendiri gitu ya. Nah, di sini saya akan informasikan ya ada pendahuluan penyusunan SKP, evaluasi kinerja dan contoh SKP JPT. Nah, perlu kita ketahui bahwa penyusunan SKP itu ada dasar hukum ya, bahwa dasar hukumnya itu adalah Permen 4 RB Republik Indonesia nomor 6 tahun 2022 yang merupakan eh, pengganti dari Permen 4 RB nomor 8 tahun 2021 gitu ya. Yang mana di sana di Permen 4 RB nomor 8 tahun 2021 yang semulanya berfokus pada sistem manajemen kinerja PNS. Nah, sedangkan di Permen 4 RB nomor 6 tahun 2022 itu fokusnya yaitu di SN ya, yaitu PNS dan P3K gitu ya. Nah, pengertian SKP itu sendiri ya, rekan-rekan, bahwa sasaran kinerja pegawai adalah beban kerja yang harus dicapai atau dipenuhi oleh aparatur sipil negara dan merupakan salah satu komponen yang dapat dijadikan indikator keberhasilan suatu organisasi dengan dilakukannya evaluasi secara rutin ya dengan periode pengumpulan SKP. Nah, itu secara definisi ya, artinya di sana beban kerja yang harus dicapai atau dipenuhi oleh ASN gitu ya. Nah, untuk tadi bahwa Permen 4 RB nomor 6 tahun 2022 itu adalah pengganti dari Permen 4 RB nomor 8 tahun 2021 ya. Nah, tujuan pengelolaan kinerja di sini itu adalah yang pertama penguatan peran pimpinan, yang kedua penguatan kolaborasi antara pimpinan, ya. Kolaborasi antara pimpinan, kemudian dengan pegawai, antara pegawai dan antara pegawai dengan pemangku kepentingan tentunya. Kemudian di sana juga ada pengelolaan kinerja pegawai. Pengelolaan kinerja pegawai itu terbagi menjadi tiga tahap. Yang pertama ada yang disebut dengan perencanaan, ya. Tentunya di sini adalah perencanaan kinerja
yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ada pelaksanaan, kemudian ada juga pemantauan dan ada pembinaan kinerja pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja. Kemudian ada yang disebut dengan feedback atau umpan balik berkelanjutan dan ada pengembangan kinerja pegawai. Kemudian yang ketiga, di dalam pengelolaan kinerja pegawai itu ada penilaian kinerja pegawai yang meliputi evaluasi kinerja pegawai. Dan yang keempat, tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. Nah, yang selanjutnya ada prinsip umum ya. Prinsip umum pengelolaan kinerja pegawai itu yang pertama ya, ada yang disebut dengan performance development atau performance appraisal ya. Ada performance appraisal. Nah, yang dimaksud performance development itu adalah instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai. Yang kedua, ada yang disebut dengan how to meet expectation, ya. Pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, tetapi fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan. Jadi prinsip umumnya seperti itu. Yang ketiga, ada yang disebut dengan pentingnya intensitas dialog kinerja pimpinan dan pegawai dalam pengelolaan kinerja pegawai. Kemudian sebetulnya tidak ada tiga, ada lima ya, ada lima bahwa kinerja individu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi dan yang kelima itu adalah kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja bukan sekedar uraian tugas serta perilaku. Jadi prinsip umumnya ada lima sebetulnya ya. Nah, selanjutnya, rekan-rekan, di dalam penyusunan SKP, ya, di dalam penyusunan SKP itu ada 4 tahap. Tahap pertama itu melihat gambaran keseluruhan organisasi sesuai renstra instansi atau unit kerja dan perjanjian kerja. Yang kedua, menetapkan klasifikasi ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja JPT atau pimpinan unit kerja mandiri yang dituangkan dalam format SKP. Yang ketiga, tahapannya itu adalah menyusun manual IKU ya, indikator kinerja kerja utama bagi JPT dan pimpinan kerja mandiri. Yang keempat, menyusun strategi pencapaian hasil kinerja ya atau hasil kerja. Nah, ini adalah ada langkah atau tahapan dalam menyusun atau penyusunan SKP gitu ya. Dan penyusunan SKP itu sangat-sangat sangat-sangat sulit gitu ya. Jadi mulai dari instansi ya, misalnya di sini adalah Dinas Pendidikan bagaimana menyusun Renstra, bagaimana menyusun ke bawahnya itu bagaimana menyusun indikator kerja utama gitu ya dan menetapkan klasifikasi ekspektasi gitu ya. Dan terakhir di sana menyusun strategi ya, menyusun strategi pencapaian hasil kerjanya bagaimana. Nah, baik. eh, di dalam penyusunan SKP yang kedua di sana tadi ada yang disebut menetapkan klasifikasi ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja JPT di sini ya. Hasil kerja yang dimaksud itu di dalam penyusunan SKP tahap 2 di sana itu ada hasil kerja, ada perilaku kerja gitu ya. Nah, hasil kerja ini mencakup 7 komponen, ada yang dimaksud dengan perencanaan strategis, perjanjian kerja, ekspektasi, organisasi dan tata kerja, rencana kerja pimpinan,
kompetensi atau prioritas PK, gitu ya. Dan yang kedua, di dalam penyelesaian tahap 2 di sini adalah perilaku kerja. Nah, perilaku kerja di sana itu harus dilandaskan pada core value ASN. Di mana core value ASN itu sekarang itu ditetapkan bahwa core value-nya itu adalah yang disingkat dengan berakhlak. Nah, berakhlak itu singkatan dari atau kependekan dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kemudian di tahap 4 itu tadi ada yang disebut dengan strategi gitu ya. Nah, ini tahap 4 menyusun strategi. Nah, strategi yang dimaksud di sana ada yang dimaksud dengan outcome ya, yaitu hasil atau manfaat atau dampak yang diharapkan dalam jangka pendek, menengah atau panjang. Dan yang kedua ada yang disebut dengan out output ya. Ada yang disebut dengan output di mana output itu adalah apakah tingkatan kendalinya rendah gitu ya. Kemudian apakah tingkat kendalinya tinggi ya. Itu yang disebut dengan output ya. Kemudian yang ketiga ya, di dalam strategi pencapaian hasil kerja itu ada yang disebut dengan layanan. Ya, bagaimana pelayanannya seperti itu. Nah, kemudian hasil kerja pegawai ini ya tidak terlepas dari dua pendekatan. Jadi hasil kerja pegawai dalam tadi penyusunan SKP di tahap 2 itu menetapkan klasifikasi ekspektasi hasil gitu ya. Nah, di sini hasil kerja pegawai itu eh, apa pendekatannya itu ada dua gitu ya. Nah, pendekatan yang pertama itu ada yang disebut dengan pendekatan kualitatif ya. Ada yang disebut dengan pendekatan kualitatif di mana pendekatan kualitatif itu adalah ekspektasi pimpinan bersifat deskriptif atau naratif ya. Kalau dulu biasanya itu kualitatif itu biasanya adalah 40% kalau dulu gitu ya. Kalau ini hanya gambaran saja, ya hanya gambaran saja dan sebetulnya tidak ada persentase gitu ya. Kualitatif itu berapa persen, kuantitatif itu berapa persen. Ya, ini hanya gambaran dari tahun-tahun yang lalu, ya. Dan yang kedua itu ada yang disebut dengan pendekatan kuantitatif dalam menentukan hasil kerja pegawai. Nah, jadi pendekatan kuantitatif ekspektasi pimpinan bersifat itu terukur gitu ya. Berapa persen misalnya, misalkan untuk pembelajaran atau kinerja utamanya itu berapa persen tercapainya atau terrealisasinya itu ada ukurannya gitu ya. Nah, itu hasil kerja pegawai itu dalam menentukannya pimpinan itu biasanya menggunakan dua ukuran keberhasilan. Ada keberhasilan dengan pendekatan kualitatif. Apakah kebersihannya itu pendekatannya itu adalah dengan kuantitatif ya. Dan di sana biasanya ada metodenya gitu ya, metode direct cascading dan non direct cascading. Ya. Nah, kemudian nah, apa itu direct cascading? Nah, direct cascading itu pendekatan
yang meliputi pendekatan pembagian aspek, kemudian pendekatan pembagian wilayah, dan ada juga pendekatan pembagian beban target kuantitatif. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi kinerja, ya. Nah, untuk evaluasi kinerja, di mana proses pejabat penilai kinerja melakukan review seluruh hasil kerja dan perilaku kerja. Nah, itu bagian dari evaluasi kinerja. Nah, itu biasanya evaluasi kinerja pegawai itu berdasarkan waktu pelaksanaan. Ada yang siklusnya pendek, kemudian ada yang siklusnya penuh. Pendek di sana secara periodik itu biasanya setiap bulan atau triwulan sesuai dengan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. Sedangkan siklus penuh atau tahunan itu setiap akhir bulan Desember tahun berjalan dan paling lama bulan ya bulan Januari tahun berikutnya. Nah, di dalam menentukan evaluasi kinerja itu ada tiga tahapan di sana. Yang pertama menetapkan capaian kinerja organisasi, yang kedua menetapkan pola distribusi predikat, yang ketiga menetapkan predikat kinerja gitu ya. Nah, yang pertama ya, dalam tahapan evaluasi kinerja itu adalah capaian rencana aksi perjanjian kinerja. Ada yang disebut dengan istimewa, ada yang baik, cukup atau butuh perbaikan, kurang ataupun sangat kurang. Itu dalam menetapkan capaian kinerja organisasi ya. Kemudian di tahap kedua dalam evaluasi itu menetapkan pola distribusi predikat ya. Nah, di sini menetapkan pola gambarannya seperti apa. Nah, seperti pada contoh ini ada kurva distribusi gitu ya. Nah, seperti di sini adalah baik, maka di sini ya kurvanya seperti ini. Dan yang ketiga adalah menetapkan predikat kinerja pegawai ya. Menetapkan predikat kinerja pegawai. Nah, ini dengan mempertimbangkan kontribusi pegawai terhadap kerja organisasi atau kinerja organisasi dengan menggunakan kuadran kinerja pegawai pada sumbu X tadi gitu ya. Nah, menetapkan predikat kinerja itu biasanya ada pengkategorian yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada sesuai ekspektasi ya. Yang pertama ada di bawah ekspektasi. Nah, ini di bawah ekspektasi, kemudian ada sesuai ekspektasi, ada di atas ekspektasi ya. Nah, di bawah ekspektasi itu maksudnya adalah sebagian besar atau seluruh hasil kerja di bawah ekspektasi. Kemudian sesuai ekspektasi itu sebagian besar atau seluruh hasil kerja sesuai ekspektasi dan hanya sebagian kecil hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi, ya. Kemudian eh, ekspektasi itu harapan ke depan, gitu ya. Harapan ke depan apakah itu di bawah ekspektasi atau sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi, ya. Nah, setiap ekspektasi itu ada umpan balik sih biasanya itu ya. Ada umpan balik yang diberikan atas hasil kerja pegawai ya. Nah, biasanya kalau di bawah ekspektasi umpan baliknya adalah eh, seluruhnya tidak menunjukkan respon positif gitu ya. Jadi di bawah ekspektasi. Sedangkan sesuai ekspektasi itu sebagian menunjukkan respon positif dan di atas ekspektasi biasanya itu umpan baliknya sebagian besar atau seluruhnya menunjukkan respon positif gitu ya. Nah, itu tahap yang ketiga itu ya. Nah, jadi
sebetulnya ya di dalam menyusun SKP itu tidak semudah yang eh, Bapak, Ibu, atau rekan-rekan yang dibayangkan gitu ya. Ternyata di sini sangat-sangat sulit dalam memahami materinya juga sangat sulit gitu ya untuk menyusun SKP. Apalagi kita sebagai pelaksana ya baik itu guru ataupun tata usaha itu sangat sulit untuk menyusun ya. Dan kita hanya yang ditilai tentunya. Oke, mudah-mudahan itu bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana cara menyusun SKP dan setelah apa video ini saya akan coba untuk menyusun SKP ya atau membuat SKP untuk tahun 2023 melalui ekin.garutcap.go.id ya. Dan untuk materi ini ya lebih lengkapnya silakan ada di link deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.